Assalamualaikum sahabat Ashifa, selamat datang kembali di channel Shifaul Qalbi bersama sahabat Ashifa. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga kamu untuk singgah di sini. Saya percaya, kamu bukan kebetulan berada di video ini. Bukan karena iseng klik, bukan karena algoritma semata. Ada maksud yang lebih besar di balik semua ini. Bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini kamu panjatkan. Atau mungkin, inilah cara Allah membimbing kamu untuk lebih peka melihat tanda-tanda darinya. Berhenti sejenak sekarang, ambil napas dalam-dalam, rasakan apa yang sedang kamu cari. Apakah kamu sedang gelisah karena merasa doamu tidak pernah dijawab? Apakah kamu pernah berpikir, kenapa orang lain terlihat begitu mudah mendapatkan yang mereka minta, sementara kamu berulang kali memohon sampai sujud pun, rasanya hening tak ada balasan? Tenang dulu, jangan buru-buru merasa diabaikan. Karena justru saat kamu merasa doa itu tak kunjung dikabulkan, bisa jadi sebenarnya Allah sedang menjawab dengan cara yang tidak kamu sangka. Nah, di video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang 9 tanda Allah sedang menjawab doa kamu tanpa kamu sadari. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, saya ingin mengajak kamu untuk ikut berinteraksi. Coba tulis di kolom komentar angka 77. Ya, 77. Itu adalah angka energi positif kita. Dengan menulis angka 77, kamu sedang menyalurkan energi baik, mengajak kebaikan, dan mengirimkan getaran syukur agar yang lain juga ikut merasakannya. Sekarang, bayangkan kalau setiap doa yang kamu panjatkan itu sebenarnya tidak ada yang sia-sia. Semua tercatat, tidak ada satupun yang hilang. Ada yang dikabulkan saat itu juga, ada yang disimpan untuk waktu terbaik, ada yang diubah menjadi sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kamu minta. Maka, jangan anggap kamu tidak didengar. Bisa jadi justru kamu sedang diuji, apakah kamu tetap percaya, atau kamu menyerah sebelum keajaiban itu tiba. Baik, kita mulai dengan tanda pertama. Yang pertama, kamu akan merasakan ketenangan hati yang tiba-tiba datang tanpa sebab yang jelas. Pernahkah kamu berdoa lama-lama, lalu kamu merasa ringan, lega, padahal masalah belum selesai? Nah, itu tanda paling awal bahwa doa kamu sedang direspons. Allah itu maha mengetahui isi hati hambanya. Kadang jawaban pertama bukan berupa hasil langsung, tapi berupa ketenangan supaya kamu kuat menghadapi proses berikutnya. Tanda ini sering banget tidak dianggap. Orang mikirnya, aku cuma pasrah. Padahal justru di momen itu, hatimu sedang dilapangkan. Tanda kedua, kamu dijauhkan dari sesuatu yang kamu inginkan. Ini yang sering bikin orang salah paham. Misalnya, kamu sudah berdoa minta pekerjaan di perusahaan A, ternyata gagal. Kamu kecewa, sedih, bahkan marah. Padahal siapa tahu, kalau kamu diterima di situ, jalan hidupmu jadi rusak, waktu ibadahmu berkurang, atau kamu akan bertemu dengan lingkungan yang tidak sehat. Jadi kegagalan itu bukan berarti doa tidak dijawab, bisa jadi itu cara Allah berkata, aku punya yang lebih baik untukmu, sabar ya. Tanda ketiga, kamu dipertemukan dengan orang-orang baru yang membawa perubahan. Ini sering terjadi tiba-tiba. Contoh, kamu lagi mencari solusi keuangan, ketemu orang yang ngajak usaha kecil-kecilan yang malah jadi jalan rezeki. Atau kamu lagi bingung tentang pasangan hidup, ada yang mengenalkan ke orang yang justru jadi jodoh kamu. Pertemuan yang kelihatannya biasa saja, ternyata adalah bagian dari jawaban doa kamu. Tanda keempat, hati kamu sering diingatkan untuk kembali mendekat. Misalnya, kamu tiba-tiba tergerak untuk banyak istighfar, sedekah, atau memperbaiki salat. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang membuka jalan agar doa kamu lebih cepat sampai. Jangan anggap remeh dorongan kecil. Seperti itu, ikuti, jalani. Karena seringkali, doa itu tertahan bukan karena Allah tidak mau memberi, tapi karena kita sendiri yang masih jauh darinya. Tanda kelima, kesempatan kecil yang kamu anggap sepele, ternyata membawa dampak besar. Contohnya ya, nonton video ini. Mungkin kamu merasa hanya iseng, padahal bisa jadi inilah pintu untuk jawaban yang selama ini kamu tunggu. Tanda keenam, ujian yang datang bertubi-tubi. Nah, ini dia yang bikin banyak orang mundur. Mereka doa minta rezeki, yang datang malah masalah keuangan. Mereka doa minta jodoh, yang datang malah patah hati. Tapi jangan salah, bisa jadi itu semua cara Allah menguatkan kamu dulu sebelum kasih yang lebih besar.
Seperti kamu minta jadi juara lomba lari, ya kamu harus dilatih dulu, harus capek dulu. Tanda ketujuh, doa kamu terasa semakin ikhlas tanpa kamu sadari. Awalnya kamu minta dengan rasa pengen banget, tapi lama-lama kamu berdoa dengan pasrah, dengan yakin bahwa apapun yang Allah beri, itu yang terbaik. Nah di titik ini, biasanya doa lebih cepat naik ke langit. Karena keikhlasan itu adalah bahan bakar paling kuat dari sebuah doa. Tanda ke-8, hidup kamu jadi lebih sederhana, tapi justru lebih nyaman. Kamu berhenti mengejar yang tidak perlu, kamu lebih menghargai yang sudah ada. Itu juga jawaban doa, loh. Kadang kita minta kaya, tapi yang Allah beri adalah kecukupan dan ketenangan. Itu jauh lebih mahal. Tanda ke-9, kamu diberi petunjuk lewat orang lain atau lewat mimpi. Kadang ada teman ngomong satu kalimat yang bikin kamu sadar. Atau kamu mimpi tentang sesuatu yang menuntun langkahmu. Jangan buru-buru anggap itu bunga tidur. Siapa tahu itu tanda. Nah, dari 9 tanda tadi, berapa yang pernah kamu alami? Tulis di komentar ya, dan jangan lupa ketik angka 77 supaya energi positifnya makin banyak tersebar. Sahabat Ashifa, inti dari semua ini adalah jangan pernah merasa doa kamu sia-sia. Karena doa itu ibarat bibit. Kita tanam, kita siram dengan sabar dan syukur, kita rawat dengan istiqomah, lalu kita tunggu Allah tetapkan waktunya. Ada yang cepat tumbuh, ada yang butuh waktu lama, tapi semuanya pasti akan tumbuh kalau kita tidak berhenti merawatnya. Sebelum kita akhiri video ini, saya ingin titip satu pesan penting. Setelah kamu tahu tanda-tanda ini, jangan hanya berhenti di sini. Ajak teman, keluarga, saudara, semua orang yang kamu sayangi untuk juga peka terhadap tanda-tanda dari Allah. Karena bisa jadi mereka juga sedang menunggu jawaban, tapi tidak sadar jawabannya sudah ada di depan mata. Klik like kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Bagikan ke sahabat kamu, dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng di Shifaul Qalbi bersama sahabat Ashifa. Dan di video selanjutnya, kita akan bahas kenapa doa itu kadang lama banget dikabulkannya. Ternyata ada rahasianya yang jarang orang tahu. Jadi, pastikan kamu aktifkan notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga doa-doa kamu yang baik segera Allah jawab dengan cara yang paling indah. Sahabat Ashifa, sekarang kita masuk ke inti pembahasan yang paling kamu tunggu-tunggu. Inilah 9 tanda yang sering kali luput dari perhatian kita. Kadang kita hanya fokus pada hasil yang terlihat kasat mata, padahal Allah punya banyak cara untuk mengirimkan sinyal bahwa doa kamu sedang dalam proses dikabulkan. Yuk, kita bahas satu persatu dengan tenang, perlahan, supaya setiap tanda ini benar-benar bisa kamu rasakan, kamu resapi, dan kamu cek sendiri apakah sudah pernah hadir dalam hidup kamu. Tanda pertama, hati tiba-tiba lebih tenang. Coba bayangkan, kamu habis berdoa panjang. Mungkin semalaman kamu menengadahkan tangan, mengusap wajah penuh harap. Masalah belum selesai, utang belum lunas, jodoh belum datang, pekerjaan belum jelas. Tapi anehnya, setelah itu kamu merasa ringan. Seperti ada beban yang diangkat dari pundakmu. Pernah begitu? Itu bukan kebetulan. Itu tanda awal. Tanda bahwa Allah sedang menguatkan batinmu dulu. Karena sebelum jawaban nyata datang, hati yang tenang adalah modal utama. Bayangkan kalau doa kamu dikabulkan saat hatimu masih gelisah, masih penuh prasangka. Bisa jadi kamu tidak siap menerima jawaban itu. Ciri ketenangan ini biasanya hadir tanpa sebab logis. Tidak ada kabar baik datang, tidak ada uang masuk, tidak ada perubahan situasi. Tapi jiwamu lebih rileks. Kamu jadi lebih bisa senyum, lebih sabar, lebih yakin. Itu cara Allah menjawab dengan cara yang sangat halus. Sahabat Ashifa, kalau kamu pernah mengalami ini, jangan anggap itu sepele. Justru disitulah tanda cinta Allah. Ia ingin kamu kuat dulu, karena badai besar akan reda bukan saat masalah selesai, tapi saat hati sudah siap menghadapi apapun yang terjadi. Tanda kedua, dijauhkan dari apa yang kamu inginkan. Siapa di sini yang pernah doa minta sesuatu banget, tapi malah dijauhkan? Angkat tangan, atau tulis di komentar kalau kamu pernah ngalamin. Misalnya, kamu doa minta diterima kerja di perusahaan A, malah ditolak. Kamu doa minta jodoh dengan si B, malah dia nikah sama orang lain. Sakit, iya, jelas.
Tapi coba pikir lagi, siapa tahu itulah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang kamu nggak sangka. Allah itu lebih tahu mana yang baik untuk kita. Kita kadang minta sesuatu yang kelihatannya bagus, padahal di dalamnya penuh duri. Seperti kamu minta buah apel merah mengilap, padahal di balik kulitnya busuk. Sedangkan Allah sudah siapkan buah yang lebih segar, cuma waktunya belum sampai. Jadi, kalau kamu pernah dijauhkan dari sesuatu yang kamu kejar mati-matian, jangan buru-buru bilang doamu ditolak. Bisa jadi itu jawaban, bukan yang ini, aku punya yang lebih baik. Tanda ketiga, pertemuan tak terduga yang membawa perubahan. Ini tanda yang seru banget. Kamu lagi nggak nyari, nggak ngangka, ketemu seseorang atau suatu kesempatan yang ternyata jadi jalan keluar. Misalnya, kamu bingung cari modal usaha, tiba-tiba ada teman lama ngajak kolaborasi. Kamu gelisah soal kesehatan, tiba-tiba ketemu dokter yang tepat atau nemu artikel yang ngasih solusi alami. Sering kali kita menganggapnya kebetulan. Padahal di balik setiap pertemuan itu ada tangan yang mengatur. Pertemuan ini bisa kecil, bisa besar. Bisa lewat seseorang, bisa juga lewat konten seperti ini. Kamu nonton video ini sekarang. Bisa jadi ini pun salah satu bentuk pertemuan tak terduga yang jadi bagian dari jawaban doamu. Tanda keempat, dorongan untuk mendekat kepadanya. Sahabat Ashifa, perhatikan baik-baik yang satu ini. Tanda Allah sedang menjawab doa kamu itu bisa berupa panggilan lembut di hati. Misalnya, kamu jadi sering ingin istighfar. Kamu jadi pengin rajin sedekah walaupun sedikit. Kamu jadi rajin salat malam meskipun awalnya berat. Kenapa? Karena Allah sedang mengundangmu mendekat. Doamu mungkin belum turun, tapi jalannya sedang dibuka. Ibarat kamu minta pintu rezeki dibuka, Allah bukakan dulu jalur menuju pintu itu. Dan jalur itu adalah ketaatan. Kalau kamu pernah tiba-tiba tergerak untuk lebih taat, jangan abaikan. Ikuti, karena itu bukan sugesti semata. Itu tanda. Tanda kelima, kesempatan kecil yang berdampak besar. Pernah nggak kamu menganggap sesuatu itu kecil banget, tapi ternyata dari situlah jalanmu terbuka? Contohnya, kamu dapat ajakan ikut webinar gratis, terus dapat ilmu yang mengubah nasibmu. Atau seperti sekarang, kamu klik video ini, mungkin awalnya cuma lewat, tapi bisa jadi isi videonya mengubah cara pandang kamu tentang doa. Kesempatan kecil sering kita anggap angin lalu. Padahal bisa jadi itu benih jawaban yang kamu tunggu. Jangan remehkan hal kecil. Tanda keenam, ujian yang semakin berat. Nah, ini tanda yang bikin banyak orang salah paham. Mereka sudah doa sungguh-sungguh, yang datang malah masalah bertubi-tubi. Contoh, doa minta dilunasi utang, malah kena tagihan baru. Doa minta pasangan baik, yang datang malah disakiti. Tapi ingat, seringkali sebelum terbit fajar, langit justru makin gelap. Ujian yang datang itu bukan tanda ditolak. Itu tanda kamu sedang ditempa supaya lebih kuat menerima yang kamu minta. Bayangkan kamu minta jadi orang sabar, ya otomatis kamu akan diberi situasi yang bikin kamu belajar sabar. Minta jadi kaya, ya diuji dulu keikhlasanmu saat susah. Karena kalau semua dikasih instan, kamu tidak akan siap menjaganya. Tanda ketujuh, doa yang semakin ikhlas. Ini tanda yang sering tidak disadari. Kamu awalnya minta dengan rasa ingin yang besar. Ada ego, ada ambisi. Tapi lama-lama kamu pasrah. Kamu tidak lagi berkata, "Ya Allah harus sekarang." Kamu berubah jadi, "Ya Allah, kapanpun Engkau mau, aku percaya itu yang terbaik." Nah, di titik ikhlas itu biasanya jawaban datang lebih cepat. Karena doa yang ikhlas itu seperti anak panah yang melesat lurus ke langit. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi pamrih, hanya keyakinan bahwa Allah tahu yang terbaik. Tanda kedelapan, hidup menjadi lebih sederhana namun nyaman. Kamu mungkin berdoa minta banyak hal, rumah besar, mobil mewah, penghasilan melimpah. Tapi yang datang justru kesederhanaan. Ajaibnya, kamu tidak kekurangan. Semua cukup, kamu tidak stres seperti dulu. Hati kamu lebih tenang. Itu juga jawaban, sahabat Ashifa. Karena kadang yang kita butuhkan bukanlah banyak, tapi cukup. Doa kamu dijawab bukan dengan menambah, tapi dengan mengurangi beban yang tidak perlu. Tanda kesembilan, petunjuk lewat orang lain atau mimpi. Tanda terakhir ini paling sering diabaikan. Kita terlalu sibuk menunggu keajaiban besar, padahal Allah kirim petunjuk kecil. Misalnya, kamu lagi bingung ambil keputusan,
tiba-tiba ada teman cerita pengalaman yang persis jawabannya. Atau kamu mimpi tentang sesuatu yang memberi kamu arah. Jangan buru-buru bilang itu bunga tidur. Kalau mimpinya membuat kamu lebih dekat kepada kebaikan, lebih tenang, lebih yakin, itu bisa jadi cara Allah bicara lembut ke hatimu. Sahabat Ashifa, dari 9 tanda tadi, coba kamu renungkan. Pernahkah satu saja dari tanda ini hadir di hidupmu? Kalau iya, berarti kamu tidak sedang diabaikan. Kamu sedang diproses. Sekarang saya ingin ajak kamu untuk isi kolom komentar dengan angka 77. Itu bukan sekadar angka, tapi simbol niat baik. Kita salurkan energi positif bersama, kita doakan yang lain juga dapat jawabannya masing-masing. Karena semakin banyak yang ikut menebar energi positif, semakin ringan langkah kita bersama. Dan jangan lupa, kamu boleh juga tulis di komentar tanda nomor berapa yang pernah kamu alami. Siapa tahu dari cerita kamu, ada orang lain yang tercerahkan. Sahabat Ashifa yang setia mendengarkan sampai titik ini, pertama-tama izinkan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kamu sudah meluangkan waktumu, energi fokusmu, bahkan mungkin emosimu untuk menyimak dari awal hingga hampir akhir pembahasan ini. Itu bukan hal sepele, tidak semua orang punya niat seperti kamu. Dan saya percaya, kalau kamu masih bertahan sampai di bagian ini, itu bukan sekadar kebetulan. Itu artinya kamu sedang dipilih. Dipilih untuk menjadi orang yang lebih peka, yang lebih kuat, dan yang lebih siap menerima jawaban dari Allah dengan cara yang lebih dewasa. Kita sudah bahas 9 tanda yang sering kali Allah kirimkan secara halus. Dari hati yang tiba-tiba tenang, dari kegagalan yang ternyata penyelamatan, dari pertemuan kecil yang berbuah besar, hingga ujian yang membentuk kesabaranmu. Semua itu bukan tanda kamu diabaikan. Justru itu tanda kamu diperhatikan. Kadang kita terlalu fokus pada hasil instan, lupa bahwa setiap jawaban punya prosesnya sendiri. Nah sekarang, coba tarik napas dalam-dalam. Rasakan dadamu. Ingat kembali doa apa yang akhir-akhir ini kamu panjatkan. Doa yang kamu ulang terus di setiap sujud, di setiap malam sebelum tidur, di setiap kali kamu melihat langit dan berharap. Sekarang coba renungkan, apakah salah satu dari 9 tanda itu pernah mampir dalam perjalananmu? Kalau iya, berarti selama ini kamu tidak sendirian. Allah sudah mendengar sejak awal. Ia hanya sedang menyiapkan jalan, menyiapkan kondisi, menyiapkan hatimu supaya saat jawaban itu datang, kamu tidak kaget, kamu tidak salah langkah, dan kamu bisa menjaganya dengan baik. Banyak orang di luar sana yang berhenti di tengah jalan. Mereka sudah doa, tapi mereka berhenti berharap hanya karena waktunya lama. Mereka bilang, mungkin Allah tidak sayang sama aku. Padahal, justru di situ Allah sedang paling dekat. Seperti seorang ibu yang mengajari anaknya jalan. Si anak jatuh, nangis, lalu berhenti. Padahal ibunya di sebelah, pegang tangannya, sambil berkata, ayo, sebentar lagi bisa. Sahabat Ashifa, kalau kamu saat ini berada di titik lelah, saya ingin kamu dengar ini baik-baik, jangan berhenti. Jangan pernah lelah berharap kepada Allah. Karena setiap doa yang kamu ucapkan, sekecil apapun itu, sudah dicatat. Tidak ada yang sia-sia. Kalau tidak jadi rezeki di dunia, bisa jadi tabungan di akhirat. Ada satu hal yang penting kamu ingat, jawaban doa tidak selalu berbentuk apa yang kamu minta. Kadang jawaban doa adalah kesabaran. Kadang jawabannya adalah ketenangan hati. Kadang jawabannya adalah dijauhkan dari bencana. Kadang jawabannya adalah dipertemukan dengan orang yang lebih baik dari rencana awalmu. Dan semua itu baru terasa indah kalau kamu mau melihat dengan kacamata syukur, bukan dengan kacamata kecewa. Sekarang, sebelum kita tutup pembahasan ini, saya ingin kamu ikut serta dalam satu gerakan kecil namun punya dampak besar. Coba sekarang buka kolom komentar, tulis angka 77 di sana. Ya, 77. Ini bukan mantra, bukan angka hoki, tapi ini simbol energi positif yang kita bangun bareng-bareng di sini. Biar yang lain juga ikut merasakan semangatnya, biar suasana di kolom komentar penuh dengan doa-doa baik, dengan aura yang menguatkan. Karena energi itu menular. Kamu tulis angka 77, orang lain lihat, dia ikut tulis, dia ikut termotivasi, dan lingkaran kebaikan itu terus berjalan.
Dan kalau kamu mau berbagi lebih banyak, kamu bisa juga tulis di komentar, tanda mana yang paling sering kamu rasakan, atau pengalaman pribadimu saat merasa doa kamu dijawab dengan cara yang unik. Siapa tahu cerita kamu itu jadi pengingat untuk ribuan orang yang juga lagi berjuang seperti kamu sekarang. Setelah kamu tahu 9 tanda ini, apa langkah selanjutnya? Jangan berhenti hanya di tataran tahu. Ubah pengetahuan ini jadi kesadaran. Setiap kali kamu berdoa, perhatikan hal-hal kecil di sekitarmu. Jangan hanya tunggu kabar besar, tapi rasakan detailnya, hati yang tenang, orang-orang yang hadir, kesempatan-kesempatan yang muncul. Karena kadang jawaban itu datang seperti bisikan lembut, bukan guncangan besar. Mulai sekarang juga, coba atur ulang caramu memandang doa. Doa itu bukan tombol instan. Doa itu perjalanan. Dan 9 tanda yang sudah kita bahas tadi adalah papan-papan petunjuk di sepanjang perjalanan itu. Kalau kamu lihat satu tanda saja, berarti kamu sudah di jalur yang benar. Lalu bagaimana kalau kamu merasa belum merasakan satu pun tanda itu? Apakah berarti Allah tidak mendengar? Tidak, bisa jadi kamu terlalu sibuk melihat yang kamu mau, sampai lupa merasakan yang Allah beri. Maka dari itu, setelah video ini, coba duduk sendiri, tutup mata, dan ingat-ingat perjalananmu selama ini. Siapa tahu jawabannya sudah ada, hanya kamu belum menyadarinya. Sahabat Ashifa, di setiap doa yang kita panjatkan, selalu ada 3 kemungkinan, dikabulkan saat itu juga, disimpan untuk waktu yang lebih baik, atau diganti dengan yang lebih bermanfaat. Tugas kita bukan menentukan hasil, tugas kita menjaga keyakinan. Karena yang maha menentukan itu Dia, dan Dia selalu tahu kapan waktu yang paling tepat. Sebelum saya tutup, izinkan saya ucapkan kembali rasa terima kasih karena kamu sudah bertahan sampai akhir. Semoga ilmu yang kamu dapat hari ini bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga menambah kekuatanmu dalam bersabar, dalam bersyukur, dan dalam terus berdoa. Klik like kalau kamu merasa video ini membuka matamu. Share ke orang-orang yang kamu sayangi, siapa tahu mereka juga sedang butuh jawaban seperti yang kamu butuhkan. Dan jangan lupa subscribe channel Shifaul Qalbi bersama sahabat Ashifa, supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan yang bisa jadi jalan pembuka rezeki batinmu. Untuk video berikutnya, kita akan membahas pertanyaan yang sering banget muncul di kolom komentar, kenapa doa itu lama banget dikabulkannya. Ada rahasia di balik itu yang jarang orang bahas, dan saya janji, setelah kamu dengar rahasianya, kamu tidak akan lagi gelisah setiap kali menunggu jawaban. Jadi, aktifkan lonceng notifikasinya sekarang juga. Dan terakhir, doa saya untuk kamu, semoga apapun yang kamu panjatkan selama ini, yang baik-baik, yang penuh harap, yang lahir dari hati yang tulus, segera Allah kabulkan dengan cara yang paling indah. Semoga kesedihanmu berubah jadi pelajaran, semoga sabarmu berubah jadi kekuatan, semoga setiap air mata yang jatuh malam-malam itu berubah jadi permata di kehidupanmu nanti. Teruslah berdoa, teruslah berharap, dan teruslah percaya bahwa setiap langkah yang kamu ambil sekarang, setiap detik kamu bertahan, itu sedang membentuk takdir terbaik untuk masa depanmu. Sahabat Ashifa, kita sudah berjalan cukup jauh hari ini. Dari awal kamu membuka video ini, kamu mungkin hanya berniat mencari tahu tanda-tanda doa dikabulkan. Mungkin kamu penasaran, mungkin kamu sedang gelisah, atau mungkin kamu hanya iseng lewat lalu klik. Tapi percayalah, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Bisa jadi ini adalah cara Allah mempertemukan kamu dengan pesan yang kamu butuhkan. Kita tadi sudah membahas 9 tanda penting yang sering kali Allah berikan secara diam-diam, secara halus, bahkan sering kali tidak kamu sadari. Kita bicara tentang hati yang tiba-tiba tenang, kegagalan yang ternyata penyelamatan, pertemuan kecil yang menjadi pintu besar, dorongan untuk mendekat kepadanya, kesempatan kecil yang jadi besar, ujian yang justru tanda cinta, doa yang semakin ikhlas, hidup yang sederhana tapi cukup, dan juga petunjuk yang datang lewat orang lain atau bahkan lewat mimpi. 9 tanda itu bukan sekadar daftar, bukan sekadar teori. Itu adalah cerminan perjalanan manusia yang sedang diajak Allah naik level dalam hal keimanan. Dan kamu yang sedang mendengarkan ini sekarang, bisa jadi salah satu yang sedang diajak naik level itu. Mari kita tarik satu benang merah dari semua yang sudah dibahas. Doa itu bukan sekadar permintaan.
Doa itu komunikasi. Doa itu hubungan. Saat kamu berdoa, kamu sedang berbicara dengan Sang Pencipta. Dan seperti halnya komunikasi dalam hubungan yang baik, kadang jawaban tidak datang dalam bentuk ya atau tidak saja. Kadang jawabannya adalah, tunggu dulu, aku sedang menyiapkan sesuatu. Kadang jawabannya adalah, bukan yang ini, yang lain lebih baik. Dan kadang jawabannya adalah, aku sudah beri, hanya saja kamu belum melihatnya. Disinilah banyak orang keliru. Mereka berpikir doa itu seperti tombol instan. Pencet, keluar hasil. Padahal doa itu seperti menanam. Kamu tanam benihnya lewat keyakinan, kamu siram dengan sabar, kamu pupuk dengan syukur, dan kamu lindungi dari hama keraguan. Barulah pada saat yang tepat, ia tumbuh, berbuah, dan siap dipanen. Kesabaran di fase menunggu itu yang paling berat, karena disitulah iman diuji. Kamu tidak bisa melihat apa yang sedang dikerjakan Allah di balik layar hidupmu. Kamu hanya bisa merasa, kamu hanya bisa yakin. Dan disinilah 9 tanda tadi menjadi petunjuk. Seperti papan kecil di jalan panjang, dia memberitahu bahwa kamu tidak berjalan sia-sia. Sekarang coba renungkan, dari 9 tanda itu, berapa yang sudah kamu rasakan? 1, 2, 3, atau semuanya? Kalau ada yang pernah hadir di hidupmu, berarti kamu sudah berada di jalur yang benar. Jangan buru-buru menyerah, jangan berhenti berharap, karena justru saat kamu mulai lelah, seringkali itulah saat-saat jawaban sedang mendekat. Sahabat Ashifa, saya ingin mengajak kamu sekarang untuk melakukan satu hal kecil yang punya dampak besar. Buka kolom komentar dan tulis angka 77. Angka ini adalah simbol energi positif kita bersama. Saat kamu tulis angka 77, kamu tidak hanya sekadar menulis, kamu sedang mengirimkan gelombang doa, gelombang dukungan, gelombang syukur yang bisa menguatkan orang lain. Siapa tahu ada yang lagi hampir menyerah, lalu lihat angka itu, dia semangat lagi. Dan dari hal kecil seperti itu, pahala kamu pun mengalir. Boleh juga kamu tulis pengalaman pribadimu. Misalnya, tanda mana yang pernah kamu alami, atau doa apa yang dulu kamu rasa tidak terkabul, tapi ternyata dijawab dengan cara lain yang lebih baik. Percayalah, cerita kamu bisa jadi obat untuk orang lain. Ingat satu hal yang sangat penting, doa itu tidak pernah sia-sia. Tidak ada satupun doa yang melayang sia-sia di udara. Semua tercatat, semua disimpan, semua punya waktunya. Kadang kamu dikasih sekarang, kadang besok, kadang di akhirat. Dan seringkali, yang kamu anggap tidak dijawab, ternyata justru jawaban terbaik. Misalnya, kamu dulu minta seseorang jadi jodohmu, tapi tidak kesampaian. Kamu kecewa, kamu marah, kamu sedih. Beberapa tahun kemudian kamu sadar, orang itu ternyata bukan yang terbaik. Dan kalau dulu kamu maksa, mungkin hidupmu sekarang berantakan. Bukankah itu jawaban juga? Atau kamu minta rezeki besar dalam bentuk uang, tapi yang kamu dapat justru kesehatan yang stabil, hubungan keluarga yang harmonis, pikiran yang tenang. Itu juga rezeki, bahkan kadang jauh lebih mahal daripada angka di rekening. Kesimpulannya adalah, berhentilah mengukur jawaban doa dengan kacamata ego. Ukurlah dengan kacamata iman, karena Allah lebih tahu apa yang kamu butuhkan dibanding apa yang kamu inginkan. Sekarang, mari kita bicara tentang langkah ke depan. Setelah kamu tahu 9 tanda ini, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, tetaplah berdoa. Jangan hanya berdoa ketika butuh, tapi jadikan doa sebagai napas harianmu. Doa saat senang, doa saat sedih, doa saat punya banyak, doa saat merasa kurang. Karena semakin sering kamu berkomunikasi, semakin erat hubunganmu dengannya. Kedua, latih kepekaanmu. Setelah video ini, jangan lagi abaikan hal-hal kecil. Hati yang adem itu tanda. Ujian yang datang itu tanda. Pertemuan yang tak terduga itu tanda. Jangan tunggu keajaiban besar dulu baru kamu bilang doa dijawab. Karena yang kecil-kecil itulah pintu menuju yang besar. Ketiga, sebarkan ilmu ini. Jangan berhenti di kamu saja. Share video ini, bagikan, ajak orang-orang yang kamu sayangi untuk juga belajar peka terhadap tanda-tanda dari Allah. Karena seringkali mereka juga sedang berdoa, mereka juga sedang menunggu, tapi mereka tidak sadar jawabannya sudah hadir di sekitar mereka. Dan terakhir, bersyukurlah bahkan sebelum jawaban itu datang.
Karena rasa syukur itu ibarat magnet yang menarik jawaban lebih cepat. Orang yang terus mengeluh akan menjauhkan dirinya dari pintu rezeki. Tapi orang yang bersyukur, bahkan di tengah penantian, akan membuka banyak pintu yang sebelumnya tertutup. Sahabat Ashifa, saya yakin setiap orang yang ada di sini membawa doa masing-masing. Ada yang doa minta jodoh, ada yang minta kesembuhan, ada yang minta kemudahan rezeki, ada yang minta keluarga rukun, ada yang minta hati yang tenang. Apapun itu, semoga video ini jadi salah satu wasilah agar kamu lebih kuat bertahan, lebih sabar, dan lebih yakin bahwa jawaban itu sedang dalam perjalanan. Sebelum saya benar-benar menutup, izinkan saya menyampaikan doa saya untuk kamu. Ya Allah, untuk setiap orang yang mendengarkan pesan ini, yang saat ini sedang berjuang dengan doanya masing-masing, kuatkan hatinya. Lapangkan jalannya, dekatkan dia dengan yang terbaik. Lindungi dia dari yang buruk meski dia sangat menginginkannya. Jadikan setiap air mata yang ia jatuhkan malam ini sebagai saksi cinta antara hamba dengan Tuhannya. Kabulkanlah doa-doanya dengan cara yang paling indah menurutmu, bukan menurut egonya, tapi menurut kasih sayangmu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like kalau kamu merasa tersentuh. Bagikan ke temanmu, keluargamu, atau siapapun yang kamu rasa butuh penguatan seperti ini. Dan jangan lupa subscribe channel Shifaul Qalbi bersama sahabat Ashifa, supaya kita bisa terus belajar, terus mengingat, dan terus saling menguatkan. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas satu hal yang juga sering jadi tanda tanya besar, kenapa doa itu lama banget dikabulkan? Apakah kita kurang iman? Apakah kita kurang usaha? Atau ada sebab lain yang belum kita sadari? Jawabannya akan kita kupas tuntas, jadi pastikan kamu aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari ini menjadi awal dari banyak tanda baik dalam hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.